Teman-teman yang sudah pernah dengar sharing dari Yanli ada? Pak Wahidin kenapa baru hari ini undang saya? Berarti salah siapa? Oh, nggak ada yang salah ya. Oke, bercanda ya. Karena jam-jam segini biasa butuh speakernya yang cantik. Setuju nggak? Oke. Ini saya pikir ibu-ibu yang happy, ternyata bapak-bapaknya yang happy loh. Oke ya. Boleh langsung ke materi aja ya. Ini jam berapa ya? Oh, oke. Karena saya harus balik lagi ke BSD untuk meeting founder ya. Wow, pagi sudah ke BSD, tidak lupa mampir ke salon, habis itu ke sini balik lagi ke BSD. Wah, ya. Yang penting apa? Ini yang mana yang bawa ya Pak? Bahannya. Saya pencetnya ke arah mana nih? Bapak-bapak nggak boleh. Oke, sini. Oh yang tengah, biasa naik turun ya, ini tengah loh ya. Oke teman-teman, hati yang indah melihat apapun jadi indah, setuju? Yeah. Jadi siapa yang lihat hari ini speakernya cantik? Kalau lihat nggak cantik berarti hatinya kurang indah loh. Oke, jadi kita sepakat ya. Sepakat dulu nggak nih? Kalau sepakat baru kita mulai lagi, oke ya. Bapak-bapak itu ya nggak tahu dia benar apa enggak ya. Suka-suka, yang penting saya lihat tepukan teman-teman membuat saya sudah sangat semangat. Saya sapanya teman-teman nggak apa-apa ya. Karena kan kita kayak di sini seumur 23 kan. Oke ya. Oh ada yang 25, oke lah nggak apa-apa ya karena saya 23 ya. Nah kalau memulai sesuatu dengan hati yang indah, mau ke BSD, mau ke Sudirman, balik lagi, kemana lagi, tetap happy, setuju ya. Nah oke, teman-teman, nih, memulai dengan ini dulu. Ini tidak boleh difoto. Tuh, yang mengaku speaker hari ini masih cantik siapa? Tetap kan? Oke, ya ini rahasia kita bersama karena kita keturunan Vision. Ya, jadi itu bukan agent loh teman-teman. Saya sudah meeting leader yang pertama kali. Ya, itu bukan agent, itu udah jadi leader. Tampangnya masih tetap, dia cantik pada masanya dulu. Ya, tetap nggak pernah jelek, cantik pada masanya. Jadi teman-teman, leader saya kan Pak Sudin, ya. Leader Pak Sudin itu namanya Bapak Felix Winalda. Pak Felix saat itu mengajarkan saya satu hal gini teman-teman. Yanli, kamu itu harus berpura-pura sampai kamu lupa, kamu lagi berpura-pura, itu terjadi beneran dalam hidup kamu. Saya salah praktek, saya tidak berpura-pura sukses, tapi saya berpura-pura cantik. Ternyata benar, sampai hari ini cantiknya beneran. Ya, nah jadi kebetulan foto ini banyak disimpan di galeri AB-AB-nya US Team. Mereka bilang gini, Yanli, canggih loh, nggak perlu BOP, tayangin foto lu langsung orang join. Itu kurang ajar banget ya. Kurang ajar banget. Oh enggak ya. Cuman lewat Prudential dia ada vitamin D-nya. Ya, jadi dia otomatis berubah. Hati bahagia gitu kan. Nah, ini teman-teman. Saya pikir tadi ada agentnya, enggak ada, ini kelas leader ya. Oh, berarti saya bahannya tenang, walaupun bahannya kurang cocok, tapi kalau pembawaan Ibu Yanli dia pasti cocok. Ya. Oke, singkat cerita teman-teman, dulu saya hari ini teman-teman kalau lihat di Sandepans, kami 5 bersaudara, agent Prudential. Tapi yang aktif banget hanya kami berempat wanita-wanita. Ya, yang jadi AB-nya di US Team Corporation. Nah, jadi saya ini direkrut sama kakak ipar saya. Saya walaupun di sesi leader nggak apa-apa ya. Takutnya saya tidak disayang. Karena kalau belum kenal belum disayang. Ya, cerita sedikit dulu kenapa saya join Prudential. 2010 saya diajak sama kakak ipar saya. Saya nggak mau teman-teman. Udah tadi kurang cantik ya, tapi sombong. Jadi teman-teman saya join Prudential bukan orang yang tidak punya pekerjaan. 2006 saya lulus SMA. Ting tong, berarti umur berapa? Diam-diam. Kok tampangnya tua banget, simpan dalam hati. Kok cantik banget boleh dikatakan ya.
Karena saya sering datang ke Pak Sudin gini, Pak Sudin kok orang semua pada bilang saya paling tua sih di antara kakak-kakak saya. Kata Pak Sudin gini, itulah leader ya. Tenang Yanli, karena kamu ini memimpin banyak orang. Jadi kamu bukan tua, kamu dewasa. Cie, namanya juga leader ya kan. Gak apa-apa dia bohong dikit, yang penting gue happy ya. Jadi saya gak mau teman-teman, saya udah lama banget loh. Norak banget, kantornya di BSD lama gak ke Sudirman. Oh ini Indofood. Kenapa saya ingat Indofood? Karena pada saat saya mau AAJI saya dikasih tahu samping Indofood PT Prudential kan. Nah dulu saya AAJI masih di situ teman-teman. 2010, ayo siapa yang lebih tua? Lebih tua umurnya sih banyak ya di sini ya. Gak bercanda ya. Jadi 2010 teman-teman lihat dengan tampilan saya yang seperti ini menurut teman-teman saya berapa lama? Maksudnya berapa kali saya AAJI baru lulus? One Vision baik loh. Agensi lain pada jawab 10 kali. Gila. Oh salah. Saya butuh AAJI 3 kali baru lulus. Sebentar ya. Bukan gak pinter ya Bu ya. Bukan juga gak cantik. Tapi karena kan saya gak punya niat. Saya gak mau join Prudential. Saya join itu karena cuman bantuin kakak ipar saya. Tapi teman-teman, lewat bisnis yang luar biasa ini, hidup saya yang terbantu berkat Prudential loh. Kasih tepuk tangan dong ya. Jadi saya nggak mau banget teman-teman, saya sudah buka toko beras. Teman-teman kalau yang sering makan di restoran sederhana di sini ada? Ya, ngutang nggak? Ngutang sih Bapak, ngutang makannya? Enggak kan? Nah jadi saya itu sering kirim beras ke restoran sederhana. Jadi saya merasa bahwa ngapain sih, mohon maaf ya. Di usia saya seperti itu saya sudah bisa punya kerjaan sendiri, karyawan sudah banyak. Tiba-tiba saya diajak untuk jadi agen asuransi ya, saya nggak mau ya. Jadi kenapa 3 kali? Pertama saya nggak bawa KTP, kedua saya telat ya, sudah 1000. Pak Sudin motivasi saya, waduh hebat loh Pak Sudin, bilang orang dari Bangka aja sengaja datang nggak lulus juga pulang lagi nanti datang lagi. Ternyata enggak, bohong ya, saya baru tahu ya. Tapi ya itulah hebatnya leader ya teman-teman ya. Pak Sudin bilang gini, saya bilang itulah biasa lah ya, klasik ya. Nggak mau Pak, saya nggak mau. Karena bukan jodoh saya di sini. Masa 3 kali aja belum beres-beres, AAJI doang ya. Nah jadi hari ini teman-teman bisnis kita tuh cepet banget. AAJI semua pakai online ya. Harusnya teman-teman kita di sini harus jauh lebih cepat sukses ya. Cuman teman-teman pada saat bulan tanggal 16 Oktober ya, saya mulai ngeklik mau jalanin Prudential. 16 Oktober. Jadi bagi teman-teman yang saya AAJI-nya di bulan Juni 2010. Saya nggak jalan sama sekali. Untung saat itu belum ada yang namanya terminate ya. Nah, mungkin dia karena lihat foto AAJI saya kasihan kali mukanya. Ya, jadi belum diterminate. Nah, saat itu saya melihat kok kakak ipar saya hidupnya berubah. Dia mulai jalan-jalan ya ke Paris, tapi saya juga nggak kemana-mana. Saya di Poris. Mirip, siapa yang tinggal di Poris? Ada orang Poris nih, nggak kasih tahu alamat rumah ya. Oke, saya masih di Poris, dia udah di Paris. Nah, yang salah siapa? Gitu kan? Akhirnya saya tanya dia. Pak Sudin bilang kamu coba dulu. Coba dulu teman-teman. Dengan kecantikan saya dulu yang seperti ini, saya prospek door to door. Ya, akhirnya saya berhasil capai Star Club Roma loh. Jadi bagi teman-teman yang, saya gini teman-teman. Satu kata aja dari Pak Sudin, saya gini, enggak pinter-pinter banget dulunya. Enggak pinter-pinter banget dulunya, berarti sekarang tahu kan pinternya kayak gimana. Ya, enggak pinter-pinter banget, cuman Pak Sudin bilang gini, sejarah apa, nanyanya sih pelan. Sejarah apa yang mau kamu cetak semasa kamu jadi agent? Tuh, ya kan? Cuman saya di sini kan udah nggak ada agent kan. Jadi saya cuma bilang, oh kayak gitu ya Pak. Iya, sejarah ini akan kamu ceritakan nanti ke depannya. Puluhan tahun pun nanti kamu di Prudential. Akhirnya teman-teman bagaimanapun setiap tahun kita berusaha untuk mencetak sejarah. Pertanyaan yang paling penting adalah sejarah apa yang akan kita cetak di tahun 2025. Yes, masih ada waktu dong? Ya, oke. Ini kenapa bolak-balik ya? Nah ini teman-teman. Kita masuk finance sprint, betul nggak? Dari tadi MC kan udah bilang berapa hari lagi? Berapa?
50. Oh, saya mau telepon Pak Rusli. Pak Rusli, ubah story kamu. Tiap hari saya lihat story Pak Rusli di sisa 65 katanya kan. Ternyata One Vision nggak mau Pak, kalau 65 lewat. Ya, nah saya karena CAO-nya Pak Rusli saya ikutin aja. Oh Pak Rusli bilang sisa 65 hari. Ya story dia kan ada terus ya. Story dia terlihat simple banget. Tapi kadang-kadang beruntungnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak tahu nih ketawa yang gimana ya rasanya. Saya juga nggak tahu sih. Ya, beruntungnya saya bilang gini, oh Pak Rusli story-nya selalu ada angkanya berapa hari lagi. Walaupun saya nggak ngerti bahasa Inggris, tapi angkanya itu aja bikin hati bergetar. Siapa di sini yang masih merasa kalau orang ngomongin hari, masih ada dak dikduk dak dikduk, masih ada? Masih ya, kalau enggak mah nggak nyampe sini ya, pasti masih ada. Nah teman-teman kita lihat, finance sprint. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah awal yang buruk. Namun kita bisa memulai akhir yang indah mulai saat ini. Setuju nggak teman-teman? Ya, bukan bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhiri. Seperti 2025, kadang kita leader, kita merasa bahwa kita lebih tahu segalanya. Kita sudah di leader di atas ngomongin kita, di luar sana ya, bukan di One Vision. Merasa, gue udah tahu lah, gue udah lewatin bertahun-tahun. Teman-teman, saya 15 tahun di Prudential. Ya, 13 tahun jadi leader, karena setahunnya nggak jalan. Sampai detik ini, kalau Pak Sudin nggak cari saya tembak dia. Pokoknya kalau Pak Sudin nggak cari saya, Pak kemana kok nggak cari saya? Saya masih minta dicari loh coba. Ya, karena gini teman-teman, kalau di dalam kehidupan kita, anak kita aja deh, mau seumur berapapun, kita masih tetap dianggap anak kecil sama orang tua kita. Betul nggak? Selama kita masih ada orang tua, kita mau umur 50, 60, tetap orang tua kita masih anggap kita anak kecil mereka. Kadang mereka yang lebih tahu kita butuhnya apa. Betul ya? Nah makanya teman-teman pada saat itu Pak Sudin cuma bilang, kamu mau sejarah seperti apa? Ya sehingga di waktu yang masih ada, tetap masih ada perubahan teman-teman. Ya, jadi finance sprint ini bahkan saya merasakan sesuatu yang lebih bersemangat. Ya, Pak Wahidin nggak tahu, dia bercerita dengan saya pun juga bercerita dengan dia di dalam ruangan. Kadang saya ada kata-kata dia yang sebelum saya mau ngomong di sini dia juga tampar-tampar saya karena saya belum MDRT sedikit lagi ya. Ya, sedikit lagi MDRT tapi Pak Wahidin pertanyaannya memang simple ya, lembut juga tapi nusuk banget. Berapa MDRT di grupnya Yanli? Gitu ya. Jadi tapi teman-teman itulah yang membuat kita itu semangat ya. Selesaikan tahun ini teman-teman apa yang sudah kita mulai ya. Waktunya masih cukup banget. Minggu lalu saya closing 9 nasabah. Kasih tepuk tangan dulu. Udah bangkotan gini ya. Kadang kita manusia tidak kekurangan kemampuan. Kita hanya kekurangan tuh kemauan. Ya. 2017 US Team berdiri. Saya join berapa tadi tahun? 2010 nggak jalan, 2010 nggak jalan, 2011 saya mulai capai klub saya yang pertama. Teman-teman lihat ya, gengsi banget ya. Itu karena dikasih tahu sama leader bahwa kamu harus cetak sejarah. Tahun depannya mulai ngeyel. Ya nggak mau dengerin lagi sehingga teman-teman bertahun-tahun nggak capai klub loh. Cetak leader sih cetak leader. Ya, saya setiap tahun itu cetak leader karena cuma satu kata Dr. Arifin yang saya ingat adalah haram hukumnya kalau di Prudential itu mandul. Gitu. Makanya saya cetak anak asli juga, cetak anak di Prudential juga. Ya, jadi anaknya juga banyak. Cici ini happy banget dia. Ya, dia bilang haram dulu kalau mandul. Nah, itu yang bikin saya tuh setiap tahun berubah. Mau cetak leader. Tapi, teman-teman, saya itu tidak kepikiran lagi untuk capai klub saat itu. Nah, yang saya percaya banget bahwa manusia ini tidak kekurangan kemampuan adalah pada saat 2017 April, saya ya puji Tuhan saya termasuk 7 foundernya US Team Corporation. Pak Sudin ngomong kayak gini, kita US Team baru berdiri, kita mau dibawa kemana, agensi kita ya tergantung kita bertujuh. Saya langsung datang ke Pak Sudin karena saya jualan pribadi nggak jago teman-teman ya. Yang bilang saya nggak jago cuma diri saya sendiri. Yaitu kadang kita membatasi diri kita.
Padahal kita kalau dihadapkan dengan dua pilihan, ya kan? Pak Sudin cuma bilang, kenapa kamu tidak selalu memilih kamu Yanli yang jago di closingan juga jago cetak leader. Kenapa harus salah satu ya? Di situ saya berpikir. Pada saat Pak Sudin bilang, ini mau dibawa kemana? Ya tergantung kami bertujuh. Saya datang ke Pak Sudin dan saya salamin. Pak, saya mulai tahun ini, setiap tahun saya akan capai klub. Bukan buat diri saya, tapi saya sebagai positioning adalah founder US Team. Ternyata teman-teman, ngomong aja merinding. Biasa yang mohon maaf ya, pribadi cuma sampai tiau. Tapi tahun itu juga genap buat Star Club Paris loh. Paris ya. Tepuk tangannya mana? Ya, jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa walaupun kita sudah berapa tahun di Pro, mungkin kita ada 2-3 tahun belum capai, nggak apa-apa. Ya, yang terpenting adalah sejarah 2025. Tepuk kanan kiri, sejarah apa? Sejarah apa? Masih ada. Ya, sejarah loh teman-teman. Ya, kenapa kita lihat presiden kita hari ini? Bapak Prabowo. Bukan Praroro ya, Prabowo. Ya, apa yang dia cari? Betul nggak? Uang ada nggak? Banyak banget. Tapi itu orang mau sejarah apa semasa hidup dia. Setuju? Jadi sejarah 2025 itu begitu penting loh. Yes? Nah teman-teman, kenapa ada leader yang semangat? Kenapa ada leader yang kurang semangat di luar sana? Kenapa ada yang biasa aja? Yang menentukan adalah bagaimana visi dia di Prudential. Betul nggak? Nah, kenapa kita harus sukses di Prudential? Masing-masing dari kita kan punya semangat sendiri. Nah, nanti saya gambarkan ke teman-teman sambil saya minta doa ke teman-teman, ya. Jadi bukan saya doain teman-teman, teman-teman juga doain saya, ya. Hari ini kita saling mendoakan, betul ya? Ya. Kenapa ada orang nih, kita lihat ya. Misalnya contoh, 15 tahun Yanli di Prudential. Apakah seorang Yanli tidak ketemu tantangan? Ya pasti ada aja. Tapi apa yang membedakan seorang Yanli yang ketemu tantangan dengan leader-leader lain yang ketemu tantangan dan ada yang berhenti, ada yang Yanli yang tidak berhenti. Yang membedakan adalah bagaimana dia hidup di dalam visi dia. Sudah selesai apa belum? Teman-teman, di setiap teman-teman yang duduk hari ini, pasti dari awal join sudah tahu. Di tahun keberapa maunya apa. Kadang kita cuma lupa, hari ini kita ingatkan bersama, setuju? Setuju ya? Kita lihat. Saya lihat nih, banyak di luar sana orang melewati 65 hari ini dengan biasa-biasa aja. Tapi ada sebagian orang yang melewati 65 hari ini dengan benar-benar sudah super luar biasa. Karena ada orang yang menganggap bisnisnya berharga, ada orang yang menganggap bisnisnya ini biasa aja. Padahal 65 hari ini menentukan kapasitas besarnya bisnis kita tahun-tahun depan. Betul nggak teman-teman? Saya bisa cerita ke teman-teman hari ini bukan karena hebat. Mungkin karena saya 15 tahun di Prudential. Ya, jadi harus didengarkan. Waduh sombong banget ya, jangan digebukin ya. Ya memang saya cerita tentang seorang Yanli yang lulus SMA bahasa Inggris sedikit pun nggak tahu teman-teman. Ya dulu kalau nasabah bilang kamu email aja proposalnya, saya sudah tidak berharap itu closing. Karena saya nggak ngerti email. Ya itu bisa berdiri di depan teman-teman hari ini menjadi leader senior loh. Jadi kalau pendidikannya lebih bagus, jangan ketawain saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia nggak bisa memimpin banyak leader. Saya ketawain Bali nanti loh. Ya, nah teman-teman. Kenapa join di Business Pro? Kenapa harus sukses? Bagi saya be do have itu penting. Ya, be do have itu penting. Kenapa penting? Karena gini teman-teman, waktu saya agent, saya berdiri di posisi sebagai seorang leader. Saya maunya adalah saya sudah jadi leader. Sehingga apapun yang saya lakukan, apapun yang saya katakan, itu mencerminkan saya seperti seorang leader. Hari ini teman-teman, saya belum memimpin 100 leader pertama saya belum. Tapi saya harus be do have. Untuk saya bisa memimpin 100 leader pertama saya, apa yang harus saya lakukan untuk bisnis saya? Setuju nggak teman-teman? Ya, nah nanti kita gambarkan denanya. Oke, nah yang serunya adalah gambarkan Dena
promosi AAB kita kapan, AB kita dari mana, dan harus diskusikan dengan leader. Ini yang saya mau share ke teman-teman, mumpung ini semua leader ya. Saya itu dari agent, saya suka dimonitoring, dan saya sebagai seorang leader, saya suka banget memonitoring. Termasuk saya monitoring 3 anak saya di rumah. Saya bilang, ini bukan hanya sebatas, kadang saya kalau ngomong sama suami saya, ini bukan hanya sebatas kita seperti monitoring agent loh. Kalau monitoring 3 anak ini harus lebih kuat lagi kalau di rumah. Ya, kurang lebih kan sama. Makanya kalau kita berhasil jadi leader itu enaknya luar biasa. Karena bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, waktu saya agent, saya selalu bilang ke Pak Sudin gini, dari agent loh. Kita kalau jadi leader, kita boleh lakukan ini kepada tim kita. Yaitu apa? Pak Sudin mulai asa saya waktu saya jadi agent, Bu Yani, salam 20 juta. Dari salam 20 juta. Salam berapa? 20 juta API. Saya terlalu galak enggak? Enggak kan? Enggak kualat kan? Enggak ya? Emang Cah? Kasih tepuk tangan dong ya. Teman-teman perhatikan. Dari saya agent, saya ngomong ke Pak Sudin, Pak, atas nama saya setiap minggu itu submit 20 juta. Sehingga setiap hari Jumat teman-teman saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Berapa laporan produksi yang dibacakan di hari Sabtu, saya harus punya ini. Dan teman-teman berjalannya waktu, sampailah saya jadi leader senior. Leader senior, saya bilang rumusnya adalah mampu mengekstafetkan apa yang, jadi gini teman-teman. Kenapa banyak leader yang dia tidak berhasil cetak leader? Belum berhasil ya. Kenapa ada leader yang setiap tahun dari dalam grupnya, kerajaannya dia pasti cetak leader? Karena mereka ketemu polanya. Yang biasa yang rata-rata yang berhasil cetak leader yang saya lihat adalah mereka yang ekstafetnya itu nyampe. Contoh saya leader senior, saya tidak bisa turun ke semua leader saya untuk menyampaikan keinginan saya, betul? Tetapi leader layer pertama saya, mereka harus mampu mengekstafetkan apa keinginan saya turun ke bawah mereka. Sehingga semua terangsang untuk melakukan hal yang sama. Sehingga satu kata buat kita para leader adalah kata ekstafet. Itu penting banget teman-teman. Ya. Jadi pada saat saya jadi leader senior, leader layer pertama saya, mereka bercerita setiap minggu kepada saya. Hari ini saya goal saya, kerajaan saya submit 800 juta. Capai enggak Bu Yanli? Ya terserah saya capai apa enggak. Yang penting kan saya punya goal, betul? Kalau kita sudah hidup di dalam ini, angkanya mengarah ke sini teman-teman. Ya, sehingga AB saya, 4 AB, saya teman-teman segala ini AB-nya juga belum gitu banyak ya. Tapi saya yakin bisa lebih banyak lagi kalau saya terus melakukan hal seperti ini. Kepada AB direct saya, 4 AB direct saya, mereka kasih laporan. Mereka punya kekuatan yang beda-beda. Ada yang saya bilang dia pego, ada yang no pego. Mereka ini setiap minggu mereka kasih laporan ke saya. Mereka kan sudah pegang angka mereka masing-masing, tinggal saya tanya sedikit, Tin, gimana submitan minggu ini? Karena harus ada action baru bisa submit, betul nggak? Ada submitan baru ada isutan, betul? Jadi semua itu dimonitoring per lapis-lapis teman-teman. Makanya saya suka dengan ini. Pekerjaan saya meskipun saya tidak pinter gambar, ya, tapi kalau gambarin Dena, AAB, AB, saya senang banget teman-teman. Kalau udah bulan-bulan kayak gini, teman-teman percaya kita leader harus benar-benar udah makin sering gambar. Karena gambarnya kita seminggu dia sudah bisa berbeda arah. Mana yang sudah mulai kita fokuskan. Ya, jadi gambar dan diskusi kepada leader kita masing-masing di atas itu penting loh. Ya, di sini ada leader yang belum punya direct leader ada? Gak apa-apa teman-teman, kita kan sambil belajar. Bapak belum ada? Harus cepat Pak, kita beda umur Pak. Tapi itu semangatnya luar biasa. Nah, leader kita harus punya leader di bawah. Harus gambarkan supaya mereka tahu. Ya, contoh ya. Bagi yang baru AAB, harus segera digambarkan AB-nya itu kapan. Setelah itu melahirkannya itu kapan lagi. Kalau enggak ada Dena itu teman-teman, kita itu jadi antokomoyong. Ya,
Orang tuh bisa setiap Senin ke kantor, pulang lagi, Sabtu juga ke kantor, pulang lagi. Ya kan? Yang kita paling sayangkan adalah kalau kita membohongi diri kita sendiri. Ya, lama di Prudential itu bisa juga jadi bumerang. Pada saat kita mau rekrut, lu berapa lama? 15 tahun. Hah, 15 tahun lu baru kayak gini. Hah, berarti gue 15 tahun lagi kayak gini dong. Betul? Makanya kita harus juga butuh kecepatan di dalam bisnis ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum ada denanya boleh loh. Nanti malam ya, gambarkan dulu denanya karena dena ini adalah penyemangat buat kita. Nah, ini teman-teman, kapan jadi AAB, kapan jadi AB, kalau saya, teman-teman di grup kami gambarkan contoh seorang AAB, pasti dong berarti 3 bulan ini seorang AAB, Januari pasti dia jadi AB. Kalau kita yang sering gambar dena teman-teman, 65 hari ini itu berharga banget loh. Karena akan menentukan, ini yang tadi saya bilang, ini akan menentukan size bisnis kita untuk tahun-tahun depannya. Yes, kalau kita yang AAB, kita harus berhasil promosi AB. Kalau kita AB, kita harus total grup kita, sudah berapa yang harus kita cetak. Itu ngegulung teman-teman, ngegulung banget. Karena saya bisa tahu, US team kami 7 founder. Apa yang paling membedakan passive income seseorang leader? Itu yang saya ingat banget pada saat saya jadi dulu UM Club. Pak Sudin cuma ngomong satu hal gini. Kalian ini agent sederet di sini. Ya, satu hari yang akan membedakan passive income kalian adalah berapa total leader kita. Setuju? Ya, saya sudah pasti nggak bahas tentang bagaimana kita berproduksi setiap tahun. Karena teman-teman, kalau teman-teman ngomongin COT, saya COT. Tapi 2 tahun yang lalu ya, gak apa-apa. Yang penting, kalau saya bilang, Pak, lu mau ilmu apa? Produser, COT Pak, pernah 1,9 M. Kata Pak Sudin itu tahun berapa? Ya gak apa-apa Pak. Kalau di sini saya sombong dikit, kalau di Pak Sudin itu tahun berapa? Oh iya benar juga ya Pak, tapi gak apa-apa. Paling enggak ada yang tiap hari ke kantor gini, tapi nggak pernah. Lebih sedih mana coba ayo, ya kan? Nah, ayo loh, lebih sedih mana? Ya, jadi teman-teman, saya nggak ngomongin tentang ini lagi, karena kan teman-teman semua leader, ya. Bisa jadi leader hebat sudah pasti mengalami yang namanya closingan pribadi-pribadi itu udah lancar banget dong, betul? Hari ini strategi kita adalah bagaimana kita sama-sama nih, Anda dan saya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjadi big leader. Setuju? Menjadi leader yang besar teman-teman. Nah, kalau di kita, segera lu cepat punya AB. Biasanya setelah itu kita mulai tahun berapa? Tahun berapa kamu mulai memimpin 5 leader? Bapak siapa namanya? Kevin. Wih, sebutin nama aja harus disentuh dulu sama istrinya loh. Saya nggak ngapa-ngapain, tanya nama doang, nggak usah takut. Pak Wahidin disenggol lu sama istrinya baru berani jawab coba. Janda ya. Bapak Kevin, hari ini apa Pak? AB ya. Hari ini AB. Tuh. Sering nggak diizinin jawab ya? Aman. Kenalan di panggung doang. Jadi ya. Oke. Nah, setelah AB ya kita kan mau dong. Ya. Pertanyaan kita yang paling seru adalah gini. Prudential, dia kan selalu siapin kelas-kelas buat kita hebat. Artinya apa? Sebenarnya kita sudah mempersiapkan bisnis kita bisa sampai keturunan kita. Ya kan? Kita lihat sudah banyak belum KPM owner yang mereka mempersiapkan anak-anaknya. Rebecca lah sudah mulai aktif banget dan Bu Lani bahkan sudah ini. Nah, kita beruntung teman-teman, Prudential itu di mana banyak
asuransi lain yang mereka bakar uang untuk ambil kita yang cakep-cakep begini. Tapi Prudential melakukan apa? Mereka menginvestasi uang mereka mahal-mahal hanya untuk bikinin kelas yang bagus-bagus buat kita. Setuju? Artinya apa? Prudential mau bagi siapa yang setia dengan dia. Bukan hanya kayaknya level sama Pak Wahidin, bahkan ke anak cucunya. Nah itu yang seru. Makanya kita sudah dari perusahaan kayak gini, dia sudah siapkan buat kita, sedangkan pertanyaannya apakah kita mengikuti alurnya enggak? Kalau kita ikutin, kita harus cepat punya banyak leader. Bapak Kevin, nggak perlu jawab di sini, kalau malu ada istrinya, nggak apa-apa. Juga nggak usah balas di WA saya, nggak akan saya WA. Nanti diskusi aja berdua, ya. Diskusi aja berdua, kapan mulai memimpin 5 leader. Itu membuat kita tuh bergairah banget di dalam bisnis Prudential, ya kan? Kalau percakapan kita itu tahun ini bertambah berapa leader ya? Kerajaan. Bertambah berapa leader, efeknya adalah tahun depan submitan 800 juta goal kita menjadi berapa ya? Setuju gak? Makanya 65 hari ini beruntung. Harus benar-benar kita selesaikan dengan baik gak? Yes? Nah, bagi yang misalnya, Cienli, memang tahun ini saya lagi gak kejar untuk cetak leader. Berarti saya gak bisa ngapa-ngapain lagi dong. Teman-teman, setiap pencapaian ada efek sampingnya. Setuju gak? Efek sampingnya, contoh ya. Bagi teman-teman yang mungkin oke lah. Saya sudah tidak cetak leader dulu Ci, tapi sedikit lagi saya Amsterdam. Bayangkan teman-teman, selesaikan Amsterdam meskipun tahun ini belum cetak leader, tapi Amsterdam itu kita kan nggak buka toko. Kalau orang buka toko kan butuh display barang yang bagus. Display barang kita ini apa? Yaitu prestasi kita, betul? Pada saat kita capai Amsterdam, mungkin tahun ini kita belum berhasil cetak leader, maka persiapan tahun depan kita rekrut udah pasti dapatnya yang kelas kakap. Betul? Karena nilai value kita naik. Jadi berharga banget gak 65 hari ini? Banget teman-teman kalau kita bisa lihat dari bisnis ini ya. Jadi kapan memimpin 5 leader, setelah itu kapan memimpin 10 leader. Dan kapan 30 leader, 50 leader, dan 100 leader. Ini dulu teman-teman rumusnya. Sehingga tidak akan ada alasan untuk kita tidak rekrut. Satu rekrutan, teman-teman tahu Gunawan? Nggak tahu ya udah pernah sharing di sini belum ya Pak Wahidin? Itu adik ipar saya. Gunawan setiap tahun PCC. Kaget kan? Saya aja kaget. Tapi sekarang biasa aja. PCC. Sedangkan seorang Yanli Star Club doang. Kaget kan? Enggak juga. Dia PCC, saya Star Club. Tapi setiap tahun, mohon maaf dia belum berhasil cetak leader. Tapi Yanli selalu walaupun Doremi saya usahakan di dalam kerajaan saya tidak boleh apa? Mandul. Gak boleh ya? Lihat Yanli usahakan jangan mandul. Kalau kita hidup di frekuensi yang seperti itu pasti akan selalu terisi. Betul gak? Karena kita sudah ada berada di sana itu. Jadi saya ngomong sama adik saya namanya Yenwi. Ya, namanya Yenwi ya betul. Hah? Kok tahu? Oh enggak sama saya, malu saya. Dan kalau gitu kita pura-pura gak kenal. Oke ya. Ya saya miss tahun lalu, saya bilang saya tahun ini saya gimana pun caranya saya harus. Nah Yenwi bilang gini, Ceh, gue malu kan beda 6 tahun lahirnya. Sombong dia. Kalau dia sama gue beda 6 tahun berarti sama Pak Wahidin beda berapa gitu kan. Pak bercanda ya Pak. Umur itu gak penting, yang penting semangatnya. Betul gak? Itu angka doang. Jadi Yenwi ini bilang gini, Ceh lu sama gue beda 6 tahun. 6 tahun ke depan tim gue lebih besar daripada lu kita juga gak tahu. Emang gue berharap kayak gitu, namanya kita saudara. Tapi segala sesuatu itu harus dimulai. Lu mau beda 20 tahun pun juga percuma kalau lu gak apa?
Mulai. Manusia tidak kekurangan kemampuan. Hanya kekurangan kemauan. Sekarang gini, simpelnya pada saat lu lihat mata orang. Yang tadinya lu lihat itu API. Salah nggak? Enggak. Lu mulai bergeser. Big leader gua nih tahun depan. Big leader gua nih yang pada saat gua pensiun, anak gua kuliah di luar, gua tinggal kayak Pak Wahidin dan ibunya jalan-jalan doang. Ini nih big leader gua nih. Segala sesuatu fokusnya lu geser dikit. Gua nggak minta lu geser semua. Memang produser lu sebenarnya teman-teman produser itu terjadi karena apa sih? Lu cukup 1 tahun punya nasabah dan itu repeat order. Betul gak sih? Tahun ini gak gede Pak, malu. Tapi gak apa-apa, saya cukup bangga. 600 juta API, FYP juga 600 juta. Itu gak cari, fokus saya apa? Sukanya apa? Bangun tim. Tapi dia tetap ada gak? Ya pasti, kan dia dari repeat order, betul gak sih? Kok gitu aja repot, gitu kan sebenarnya. Nah akhirnya Yanwi bilang oke Cek. Yanwi ini terjadi cinta lokasi dengan Gunawan. Wih makin seru gak? Wow. Ci biasa aja Ci. Sehingga hari ini Yanwi tidak menjadi AB di dalam kerajaan saya. Cinta lokasi, no coba lu rekrut yang tua, dia nggak bisa main Provos. Ya, bercanda. Di sini nggak ada. Gue bercanda doang, bercanda. Ya, segala sesuatu itu nggak ada yang namanya nggak bisa. Asalkan mau belajar dia pasti bisa. Saya aja keren-keren, masih muda email aja nggak ngerti, tapi sekarang kan mau mencoba, jadi bisa semua, ya kan? Nggak ada yang kata nggak bisa. Nah. Akhirnya teman-teman, Teh Suwandi itu leadernya Gunawan. Gue datang ke Pak Teh. Pak Teh, lu mau urus adik gue gak? Kalau enggak gue ambil balik, biar dia gak mandul. Yanli, jangan Yanli. Gue tanya lu, gue ngomong di depan lu mau urus adik gue gak? Kan saya sama Pak Teh 7 founder kita udah kayak saudara. Yanli nitip dulu deh. Enak banget lu nitip gue, off-riding lu yang dapet. Ya kan kita 7 founder. Ya kan? Tapi teman-teman, segala sesuatu itu harus dimulai. Ternyata Yanwi cuma sesimpel itu mempraktekkan yang mata orang itu tadinya API untuk BCC menjadi big leader dia. Dalam 1 tahun itu teman-teman, merinding lu, gue kalah bener-bener. Dia ngegulungnya, dia cetak 13 direct tahun itu. Dan tahun depannya 6 agency builder. Mati gak lo? Gue yang nasehatin, gue yang kalah. Tapi kan jadi berkat, betul? Sampai hari ini, tim lu kok rame ya? Tim gue belum ada yang datang, gue bilang. Ya, tapi ujung-ujungnya kita rame bersama. Itu, saya cuma mau kasih tahu ke teman-teman bahwa nggak ada orang yang tuh yang nggak bisa. Cuman kita fokusnya kemana. Hari ini loh teman-teman, produser dia juga jalan. Karena Ceh nggak nyari lo Ceh, nggak nyari. Ya udah submit di gua aja kalau nggak nyari lo. Ya, Ceh nggak nyari lo Ceh. Kemarin pembacaan FYP kan, saya di atas dia satu ini, dia senggol saya. Deket-deketan nih kita. Nah itu serunya kan bisnis keluarga kan. Ya, jadi teman-teman, siapa yang nyangka hari ini jujur ngomong, saya dengan leadernya Yanwi hampir-hampir sama. Setiap kali, saya kepencet apa ini? Gak apa-apa lah, terserah ya. Nih, bahan mah gak penting, yang penting penyampaian saya, betul gak? Aduh gak penting itu. Nih, sekarang kita saingan positifnya, lu submit berapa lu minggu ini? Coba gue lihat, lu jangan banyak doang, jangan rame lu, submitan lu kurang apa. Nah kita ya model cowboynya kayak gini dari kecil ya kan. Nah jadi teman-teman, bayangkan kalau seorang Yanwi dan Gunawan mereka masih produser ya. Apakah mereka bisa bersaing submit 800 juta? Nggak bisa. Tapi karena mereka bangun tim, akhirnya mereka jadi bisa. Ya, kita leader-leader sudah terbiasa, sudah harus memang jago selling itu pasti. PSP pada saat diluncurkan, US Team Corporation, issue pertama. Kasih tepuk tangan dulu coba. Orang tuh
butuh bukti bukan janji, betul? Saya bilang, Pak Adrian, coba cek. Iya Bu, Ibu memang issued pertama tapi gedean Lidiawati sekarang. Ya nggak apa-apa. Bangsa pasar orang kan beda-beda Pak. Lu gimana sih, yang penting gue udah praktek. Lu bilang PSP bagus, gue cepet Tio langsung issued hari itu juga. Mana gue di PHP Prudential lagi, dia bilang luncurnya tanggal berapa, akhir bulan kan. Pas gue udah di depan nasabah, gue disentul loh. Cik, lu nggak bisa nggak ketemu gue. Orang kaya makin kaya karena tahu caranya. Dan kaya, pintar aja gak cukup. Lu butuh bijaksana. Kalau lu bijaksana, lu ketemu gue hari ini. Ada program yang bikin lu makin bijaksana. PSP loh, coba. Oke Yanli, tanda tangan di mana? Udah mati gue. Gue sampai WA, Pak Adrian gak tahu kan. Pak Raymond ini gimana ya, kata Bapak dia. Kata Bapak bisa jual hari ini Pak. Gue udah nyampe Sentul Pak. Gue udah gak punya waktu. Beberapa hari lagi emak gue mau pasang ring jantung. Gue udah gak punya waktu. Tahu teman-teman? Gak jadi closing, tapi jadi issued sekarang. Maksudnya karena mereka gak siap. Ya, akhirnya setelah mama gue pasang ring jantung loh, gue ketemu orang ini lagi, untung dia gak berubah pikiran. Karena kan gue udah bilang lu pasti bijaksana, betul? Nah dia bijaksana. Ya, jadi kita yang jago cetak leader, apalagi kalau hanya mengatasi permasalahan nasabah, easy. Bahasa Inggris loh itu. Itu karena anak gue sering ngomong bahasa Inggris, gak ngerti nak. Tapi kalau dia bilang gini, Riko kamu udah persiapan ini belum? Easy mah, oh gampang berarti. Gak apa-apa maknya gak bisa bahasa Inggris, tapi lewat Prudential, kasih mereka yang terbaik, mereka bisa lebih segalanya daripada saya. Ya, oke teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman gak boleh jual pribadi atau apa, itu terjadi secara otomatis. Ya. Itu nggak terlalu bergengsi, tapi memang sudah itu udah jadi kayak apa ya? Namanya kita jual asuransi ya pasti orang beli, betul nggak? Itu sesuatu hal yang simple aja. Produk apa yang Prudential keluarkan yang saya nggak bisa jual? Saya pasti tes pasar sehingga pada saat saya ngomong, nggak hanya ngomong, lu mau ngomong PSP gue closing, lu heritage 50% bonanza gue closing. Meskipun saya nggak bisa segede mungkin teman-teman yang lain, tapi saya memastikan. Bro keluar banyak produk, bingung jual yang mana. Ngapain lu bingungin? Ya kan? Pangsa pasar kita kan beda-beda. Fokus. 65 hari ini. PSP adalah solusinya. Waduh, gue kayak dibayar sama kantor pusat loh. Karena setiap hari dapat broadcast ya, PSP paling cepat issued, PSP paling cepat issued, ya kan? Gampang teman-teman. Oke? Jadi gambarkan Dena ini kalau bisa tidak hanya kasih leader di atas loh, kasih ke Pak Wahidin. Biar Pak Wahidin bilang, ruangan ini kalau leader gue mesti jebol yang mana ya? Gitu, seru kan? Teman-teman, saya bukan tidak ketemu tantangan, pasti ada aja. Tapi pada saat saya berbicara ini, gairah saya lebih besar untuk ini daripada tantangan saya. Sehingga tantangan itu jadi kecil. Karena ininya besar. Ibu Yanli secantik ini loh. Kalau ngomong memimpin 300 leader, aura cantiknya bertambah. Benar kan Bu? Itu yang saya visualisasi supaya dia bisa tercipta ini apa? Lakukan terus, ekstafetkan terus apa yang kita bisa. Ya, monitoring terus sehingga yang hebat ekstafetnya itu harus nyampe. Tuh, bahan saya belum gerak-gerak, saya ngomong udah gak sampai mana. Ya, teman-teman. Kita selling kan sudah pasti, ya. Bahan ini nggak penting banget nih sebenarnya Pak. Saya juga bingung kenapa saya ada bahan ya. Padahal. Nih teman-teman perhatikan, di bawah itu ada namanya Yanli US Team. Artinya apa? Canva ini saya bikin sendiri loh. Yang saya ngakunya apapun saya nggak bisa, betul? Karena saya mau memimpin 300 leader, maka tidak ada kata tidak bisa. Teman-teman, sebelum Prufos itu ada yang namanya apa Pak Wahidin? Prusmart. Gila, tiap hari gue berantem sama laki gue. Gara-gara sampai suami saya bilang gini, saya nanti kita nggak ada rezeki loh. Setiap mau submit kita berantem. Ya juga ya. Setiap submit mau berantem lo coba. Mau tendang dia di depan nasabah lo. Karena kan
itu dia kenapa kayak gitu. Dia kenapa kayak gitu, ya kan? Tapi saya sadar bahwa yang lu mesti sabar. Gak ada orang yang mau berbisnis yang dia gak mau mengikuti perubahannya. Ya, dia memang gak enak perubahan itu. Tapi setelah perubahan itu kita bisa lewatin, itu hasilnya nikmat banget. Ya, kalau memang kita terlalu stuck gak bisa, duit kita banyak. Bayar orang dong, betul gak? Ngapain kita pusingin? Yang penting selalu pasti ada caranya. Ya, nah teman-teman 3 rahasia sukses di bisnis prudential. Saya juga gak tahu apa itu, karena bahan ini udah lama. Ya, benahi diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita benahi orang lain, setuju gak? Ya kan kita leader. Kadang kita terlalu banyak bilang tim di bawah saya sih begini, tim di bawah saya sih begini. Terus mau sampai kapan lu begitu? Betul gak? Kadang nih, coba kita juga berpikir bahwa bagaimana ya? Kalau kita lagi ngomongin topik leader, berarti tidak ngomongin leader di atas dan di bawah. Kita lagi ngomongin diri kita sendiri, sepakat dulu ya. Kalau kita ngomong, nih kalau selalu tim saya di bawah yang tidak benar, yang benar saya. Terus kapan kita introspeksi dirinya? Kapan lebih baik? Betul lah. Kayak Kelvin mau cetak 5 leader. Ya kan? Iya Pak Wahidin, gue udah ajak dia ke kantor, dia gak mau. Emang salah saya? Ya salah lu, tetap belum berhasil. Kalau kita ubah lagi caranya, apa orangnya belum tepat, lakukan terus. Sehingga kalau kita selalu bilang, gue ajak dia ke kantor, dia gak mau. Terus kita balik nanya dong, kenapa dia gak mau ya? Terus apa yang harus kita lakukan ya? Kalau saya selalu ngomong sama diri sendiri. Saya tidak hanya ngomelin teman-teman, saya juga ngomelin diri saya sendiri kadang-kadang. Lu ngapain coba sampai orang belum mau ikut? Ya kan? Jadi kita dulu tanya dulu, kenapa belum berhasil? Kenapa seperti ini? Baru kita bisa introspeksi diri kita. Sikap kita terhadap bisnis ini menentukan sikap bisnis ini terhadap kita. Kalau dulu zamannya leadernya Pak Wahidin, dulu dia bilang gini, lempar kasih sen ke Prudential, Prudential balikin kita sen. Pokoknya kalau kita kasih dia miliaran, dia juga balikin kita miliaran. Sekarang pertanyaannya adalah, setiap hari aktivitas apa yang kita lakukan untuk bangun bisnis kita di Prudential? Ya, keluar rumah tapi ngopinya nggak jelas, bohongin diri sendiri. Apalagi kalau saya kalau keluarnya nggak jelas, bohongin 3 anak loh, bukan hanya diri sendiri. Sama emak 1 di rumah. Ya, dosa berat loh Kevin, lu jangan kasih tau Yenvi ya kalau gitu ya. Ya, jadi yang penting adalah bagaimana kita terhadap bisnis ini. Bisnis ini juga kembali kok ke kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh, nggak ada hasilnya yang walaupun mungkin kita tidak secepat orang lain. Tapi kita pasti nyampe. Betul nggak? Mungkin saya kemarin dipanggil Dr. Arifin speaker di Medan. Saya lihat, Dok lu berapa leader sih? Kita nggak usah hitung demosi ya Yanli, nggak usah hitung. Pokoknya yang bikin lu bahagia lu berapa? 300 leader. Oh 300 kayak gitu tampangnya ya. Ya berarti gue harus kayak Dr. Arifin ngomong nggak boleh pakai nafas mungkin ya. Oh kayak gitu. Oh. Jadi kan kita belajar, benar nggak teman-teman? Karena berapa yang kita kasih ke Prudential, Prudential balikin kita. Jangan sampai Senin begini aja disuruh ke One Vision harus diingatin. Mana? Malu banget. Kalau sampai harus diingatin, apalagi sampai kita ini leader loh, betul nggak? Bisnis kita sendiri teman-teman ya. Kendali hal-hal yang bisa kita kendalikan, hal yang di luar yang kita nggak bisa kendalikan ya kita nggak bisa apa-apa teman-teman. Jadi jangan terlalu menguras energi ya, lakukan apa yang kita bisa. Nah sekarang bukanlah saatnya untuk menyerah. Jangan menyerah atas impian kita memberikan kita tujuan hidup. Teman-teman setiap orang punya goal, setiap orang punya cita-cita. Cita-cita itu pasti hidup. Ada yang hidup sebagai pencapaian. Ada yang hidup dalam posisi penyesalan. Dia tetap hidup, dia tetap ingatin kita goal itu. Yanli bukannya lu bilang lu mau Amsterdam tahun ini. Pada saat itu dia tetap hidup. Hidup apakah lu benar-benar jalan ke Amsterdam ataukah hidup dalam penyesalan yang kita gak ngapa-ngapain. Ayo lu, lebih baik goal itu hidup
dalam perayaan atau hidup dalam penyesalan. Dia tetap hidup loh. Anehnya dia tetap hidup. Mungkin Bapak join Prudential pernah tulis kan sebuah goal. Saya yakin Bapak gak akan lupa. Dia selalu hidup. Tapi kadang kalau orang yang mau bayar harga, dia hidup dengan pencapaian dia. Tapi kalau dia yang tidak mau bayar harga, dia hidup dengan penyesalan. Goalnya itu tetap hidup teman-teman, ini tajam. Jadi jangan bikin goal itu jangan asal-asal. Bikin yang benar-benar dan kita bayar harga itu untuk kita capai. Sehingga tidak satu hari dia datang lagi goal itu mengingatkan kita dalam bentuk penyesalan. Contoh sederhananya gini, kalau ngomong sama diri saya sendiri gini. Yan Lil kan lu punya goal mau mimpin 300 leader. Ya, kita gak ngomong 1000 dulu deh, 300 dulu deh. Satu hari pada saat lu mulai masukin usia senior, saya gak bilang tua ya, senior Pak. Goal itu tetap hidup gak? Goal itu tetap hidup. Yan Lil lu pernah lo mau mimpin 300 leader. Yan Lil lu pernah lo mau mimpin 1000 leader. Tapi Pak pada saat gak kuning lagi, dia udah jadi uban, dia hidup lagi. Kok lu gak nyampe? Nah itulah hidup dalam goal itu hidup kembali tapi dalam bentuk penyesalan. Gak mau kan? Ya gak mau mulai 65 hari ini kita lakukan dengan baik dan benar. Ya. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, itulah kekuatan kita. Ya, bertambah kekuatan kita teman-teman. Makanya 65 hari ini lakukan. Saya juga gak tahu ya Tuhan kirimin 9 nasabah. Hanya dari nasabah saya bantu dia. Klaimnya cuma 4 jutaan, tapi repeat ordernya 9 case. Tepuk tangan dulu, kalau enggak saya enggak cerita. Saya deg-degan setengah mati tau enggak dia klaim. Karena plan kartunya Prucermat. Waduh kenapa gue bisa punya nasabah Prucermat, gue juga lupa. Ternyata dulu dia udah closing sekeluarga. Saya minta dia bukain buat orang tuanya, tapi kan preminya gede dong. Kalau yang sesuai tagihan, itulah agent. Daripada nggak ada, mendingan ada. Bahasa saat itu. Tapi pada saat dia klaim, dak didu. Nombok berapa ini? Ya kan? Akhirnya teman-teman, bukan lihat nombok berapanya. Meskipun full cover loh. Hebat loh Prucermat loh. Ya kan? Full cover juga akhirnya nggak nombok sama sekali. Tapi yang dia lihat adalah semangat pada saat dia dari mau masuk sampai dengan keluar, saya tektokan dengan sangat lancar dengan nasabah itu. Itu yang membuat dia, dan dicampur dengan apa? Kekuatan saya untuk ketemu Cici ini di Amsterdam itu udah sangat besar. Udah gak boleh lagi loss lagi tahun. Karena saya punya kepercayaan gini teman-teman. Satu kali itu kebetulan. 2 kali lu gak capai, lu ketemu pola gagal, lu mau? Gue ngaca nih ya, lu ya Yan Lia yang cantik ini ya, yang lu ngaku cantik lu ya. Kalau lu setahun lu gak berangkat, tahun ini lu gak ke Amsterdam, lu masih berani lu ngaku lu cantik? Ya juga ya. Cie ya, setiap orang kan punya hot buttonnya beda-beda. Ya kan, nah terserah gue dong kalau gue ngaku gue cantik. Oke? Emang cantik itu, baik banget loh dia. Ya. Banyak orang tidak sabar, itu mungkin ketiknya udah ngantuk. Banyak orang tidak sabar. Bangun bisnis selama 3 tahun. Tapi sabar bekerja selama puluhan tahun. Oh Pak Wahidin duduknya agak jauh, nanti bacanya dia jelas kok. Itu kedekatan Pak. Ya, banyak orang tidak sabar bangun bisnis kita. Ini bisnis kita sendiri loh teman-teman. Ya, saya dari dulu mau tidur jam berapa, bangun bisnis saya di Prudential, saya hari ini happy. US Team Corporation, saya termasuk salah satu foundernya, sombong dikit. Kami hari ini training center, ada 4. Ya, semua training center mau dibuka dimanapun, sebagai 7 founder, kami kebagian. Halo, happy enggak? Happy teman-teman. Saya merasa bahwa mau pulang jam berapapun dulunya, waktu zaman masih muda, itu saya lagi bangun bener-bener bisnis saya sendiri loh. Nggak bangun buat orang lain. Betul? Prudential kan partner kita. Nah itu teman-teman. Ya itu serunya kalau kita berbisnis di Prudential.
Bu Cienli kok nggak sesuai dengan temanya, saya lagi nyetir. Pak April itu yang mana sih Pak April? Hah? Ibu April. Oh, yang mana? Untung dia nggak ada ya, sakit hati saya panggil dia bapak-bapak loh. Oh itu Ibu April. Saya berusaha untuk zoom, itu apa foto profilnya, meong-meong 3. Nah gue bingung, nah ini bapak atau ibu ya? Oh itu ibu. Oh saya panggil bapak ya. Kayaknya dia sabar banget sama saya. Sabar banget dia. Ibu, jadi ini topiknya apa ya? Apa ya, gue juga bingung ya. Gue gak punya skill apa-apa, tapi gue punya satu ini yang membangun tim dengan sangat kuat, yaitu cinta. Ini bacakan flyernya ya. Teman-teman, saya suka banget kenapa saya bilang, ya udah topiknya memimpin dengan landasan cinta. Kalau kita punya cinta, kita terhadap tim kita, terhadap nasabah kita, walaupun mungkin ada sedikit yang tidak menyenangkan hati kita, karena cintanya lebih besar, level cintanya lebih tinggi, jadi nggak baperan. Karena kalau cewek memimpin, itu bagaimanapun bapernya lebih besar. Ya, leader-leader wanita, Cici ya, jadi leader ya wanita ya. Hah? Nah, jadi memang teman-teman ke tim kita, ke leader atas kita, leader bawah kita, kalau punya landasan cinta itu memimpin kita jadi lebih enak teman-teman. Ya, lawan kita bukan orang lain, lawan kita adalah menunda-nunda. Ya, masih ada waktu. Ternyata lihat kanan kiri, Oktober sudah mau selesai. Siapa yang ngalamin kayak gitu? Gak ada. Semua di sini gak ada yang nunda. Lawan kita adalah ego kita sendiri. Kita tahu kok, ya kan? Bagaimana kita bisa closing. Kita juga tahu kok bagaimana kita bisa bawa tim kita. Tapi kadangkala yang sulit lawan adalah ego kita sendiri. Betul gak? Kita tahu kok pada saat kita jawab leader kita. Itu kayaknya sebenarnya gak boleh. Apalagi mulut kayak saya, coba bayangin. Kalau gue jawab Pak Sudin, coba. Habis jawab gue bilang, maaf ya Pak. Ya kan? Kadang kita sadar sebenarnya kita nggak boleh, ya kan? Tapi ya itu melawan ego kita. Lawan kita adalah penolakan untuk mengasah diri. Kita nggak mau belajar, ya. Lawan kita adalah sikap negatif kita. Lawan kita adalah diri kita sendiri, teman-teman. Ya. Jadi pada saat kita mau jalanin bisnis ini, banyak yang harus kita lawan. Memang terasa nggak enak. Tapi kalau dijalankan bisa teman-teman. Namanya juga kita bisnis manusia. Ya, ketemu nasabah, ketemu tim atas bawah, itu semua manusia, betul nggak? Jadi kalau kita punya landasan cinta yang levelnya itu lebih besar, ya itu contoh lah kita urus klaim. Ya kan? Kadang-kadang tegangan tinggi, berantem. Untung nggak berantem sama Pak Rusli kan. Berantemnya cukup sama RADS aja. Tapi habis itu, Pak Bapak pusing gak urus saya Pak Adrian? Enggak kok. Kan saya suruh marahin Bapak. Enggak. Marahinnya Ibu kan sesaat lu belum kenal gua lo. Ya. Jadi cepat teman-teman. Ajakan. Terima kasih, minta maaf itu penting banget loh. Sama seperti kita buat tim kita. Contoh sederhananya. Sis, Sabtu yuk ke kantor, itu ajakan. Sekali belum mau. Sis, minggu ini speakernya lebih seru banget loh. Cantik lagi. Itu pasti Bu Yanli. Dia juga belum mau. Ternyata dia maunya yang ganteng. Sis, ke kantor yuk. Speakernya ganteng loh. Dia mau. Ketiga kali kita ajak, dia mau. Tapi setelah dia pulang jangan lupa apa? Thank you loh tadi lu mau mampir ke kantor kita. Sorry ya kalau tadi gue ini ya. Atau gak sempat atau apa temenin lu duduk di sampingnya atau apa. Kata-kata itu punya powerful banget teman-teman. Ada kontes loh. Kalau lu menang ini gini. Setelah dia menang jangan lupa apa? Itu besar banget. Saya kalau saya udah capai Pak Sudi gak kasih saya selamat. Saya bilang gini, selamatnya mana? Gitu loh. Butuh pengakuan banget. Ya kan? Oh iya, thank you Pak. Gitu doang padahal minta loh. Selamatnya mana?
Oh ya selamat ya Bu Yani, kamu hebat ya. Iya emang, thank you. Kadang ya kita benar teman-teman. Supaya apa? Next time kita ngajak dia lagi. Gila gue datang aja terima kasih. Padahal gue belum kasih dia API. Dia malu gak? Banget. Ah jangan terima kasih lah gue belum ngapa-ngapain katanya. Ya gak apa-apa lu mau datang aja, thank you banget ya. Sorry ya tadi lu dibawa gue lama jemput ya. Kata-kata yang sederhana. Tapi itu bisa membuat API kita tinggi banget. Iya teman-teman. Ya sederhana banget tapi itu tinggi ya. Jalani dengan cinta. Jalani dengan landasan cinta dan bahagia. Akan banyak keajaiban yang terjadi. Sampai ketemu di panggung promosi dan prestasi. Ya, thank you teman-teman. Ya, hari ini terserah teman-teman mau dapat ilmu, mau dapat stand up komedi, ya. Mau dapat apapun, tapi yang jelas saya datang dari BSD buat teman-teman, saya berharap dapat sesuatu. Bisa jadi berkat buat kita bersama. Thank you. Wah, One Vision kayaknya pecah nih ya. Kasih aplaus lagi dong. Cianli, terima kasih udah memberkatin kita semua. Gue cuma inget satu kata aja. Gairah. Wah, asik. Tapi istri gue gak ikut jadinya gak di gini. Ada yang mau tanya? 2 pertanyaan. Mumpung sebelum dia ke salon lagi. Ada yang mau bertanya boleh? Ayo. 2. Yuk nanya boleh silakan. Cantik ya? Pagi. Pagi. Woi banget. Apa? Langsung mundur 2 langkah saya. Cantik ya? Saya? Banget. Silakan. Oke. Ya, sebenarnya saya agak-agak mirip sih kayaknya. Katanya Pak Wahidin sih. Coba kita foto dulu. Bukan, maksudnya bukan mukanya, apa namanya karakternya. Oke, kan karakternya kalau nggak salah kayaknya sanguin koleris ya, Cici. Ke bahasa Bangka nggak ada yang kayak gitu, nggak tahu juga saya. Nggak tahu ya. Oke. Iya. Oke. Silakan. Ya, cuma mau ini aja mau nanya kira-kira dengan Cici nih yang lagi apa namanya ya, kira-kira pernah nggak sih kayak maksudnya kayaknya kan semangat banget nih, semangatnya pol banget nih. Ya. Tapi kira-kira ada nggak sih yang saat-saat lagi down gitu kan? Terus gimana buat tetap ada di naik lagi? Gitu. Oke, thank you ya Marsyanda. Oh, mirip loh. Marsyanda yang sekarang yang udah kurus ya. Jadi teman-teman, sehebat apapun orang itu, dia pasti mengalami yang namanya lagi kurang semangat. Ya kan? Cuman orang itu ada yang tahu diri, ada yang nggak tahu diri. Nah loh, kalau bagi saya, kalau dia yang tahu bahwa bisnis ini dia bagus, kita harus tahu bahwa gini, bisnis yang income-nya miliaran memang tidak bisa dijalankan orang yang mentalnya recehan. Betul? Jadi pada saat kita tahu kita dihadapkan dengan sebuah tantangan, kita lagi kurang bersemangat, kita kasih jeda waktu ke diri kita sendiri. Apakah itu me time 1 hari dulu, jangan kemana-mana, ke salon dulu. Wih seneng ya kalau ke salon, nggak tahu kenapa. Aduh lihat itu salon happy banget, bahagia. Duduk dulu sebentar, tapi pada saat kita tahu kembali apa tujuan kita datang ke sini, dengan secara otomatis dia akan naik lagi semangatnya. Kalau saya juga ngomong sama diri saya sini nih, Yanli lu lagi jalanin bisnis besar. Tantangan-tantangan tetap masih ada aja. Kadang dia satu paket. Tetap naik tinggi sampai tantangan itu udah gak nyaman sama kita. Kadang orang terlalu masuk ke dalam cerita yang dia tidak nyaman. Kayak dia lagi main sinetron Indosiar. Kelamaan berepisode-episode. Bukan berarti Yanli gak bisa down. Bisa. Tapi bedanya saya dengan di luar sana adalah saya lebih cepat selesai. Tidak semangatnya. Harus semua itu harus punya batas waktu.
Kalau bisnis di Prudential tidak ada yang namanya deadline-nya 31 Desember. Bisa nggak? Nggak bisa. Sama, down kita juga harus ada waktu batas waktunya. Bukan berarti kita nggak bisa down. Ya, mama saya bulan Maret divonis cancer. Rasanya semua pencapaian nggak ada artinya. Mudah-mudahan teman-teman tidak akan mengalami. Tapi saya bilang selama bulan Maret ini, kita kan 5 saudara ya, mama ikut saya. Prudential bayar klaimnya udah 1 M lebih, HS doang loh, saya baru ngomongin tentang kesehatannya. Singkat cerita teman-teman, saya membiarkan diri saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Jangan dilawan, memang dia harus down, biarkan dia down sejatuh-jatuhnya. Saya bilang, mereka datang ke rumah sakit, ya. Kamar rumah sakit kan besar, dijadiin tempat mereka tukar pikiran lah tentang case mereka. Bu Yanli boleh tolong kejar case ini dulu nggak? Nggak jawab, nggak mau. Terserah saya dong, gue leader. Tapi teman-teman ada tapinya. Saya kasih batas waktunya mau sampai kapan. Bukan manusia itu kita nggak bisa dan bukan hanya di dalam bisnis. Kan kita manusia hidup. Masanya apakah itu tentang keluarga, kesehatan, bla 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 pasti ada aja. Tapi itu yang saya bilang, bahasa kasarnya ya karena saya orang kasar. Lu sadar diri nggak mau sampai kapan, gitu aja. Karena waktu kita kan nggak bisa nunggu kita terlalu lama kan. Orang tua kita. Nah, siapa yang nyangka tahun lalu mama gua motivation tour US team aja ikut masih cantik banget. Tahun ini udah ubanan semua karena nggak berani cek karena cancer. Hanya perkara apa? Kutil loh. Setelah diradiasi, ketemu. Tup, jantungnya tersumbat, mesti pasang ring. Ya, itu mungkin masalah kesehatan keluarga. Tapi terhadap tim dan yang lainnya, bukan berarti kita nggak ketemu tantangan. Tapi level kita itu di atas. Level sesuatu yang mau kita capai, dengan masalah yang kita hadapin, taruh dia lebih kecil dibandingkan kita. Karena kita tahu siapa kita di Prudential. Kita tahu siapa kita di keluarga kita. Kita tahu kita mau jadi apa. Itu yang bisa ngangkat kita kembali lagi. Sesimpel itu, betul. Kalau kita mau berpikir simpel, memang sesimpel itu. Serumit itu juga betul, tergantung bagaimana kita cara menyikapinya. Kembali lagi ke tadi, berpura-pura sampai Anda lupa Anda lagi berpura-pura. Pura-pura jadi big leader, pura-pura sangat semangat, pura-pura yang benar-benar ya semua orang tahu Anda luar biasa, sampai satu hari nggak ada yang bisa lawan rasa itu. Memang itu terjadi beneran. Dari saya join Prudential, apapun nggak ngerti. Tapi positioning saya selalu menetapkan adalah saya adalah leader. Di dalam tim saya termasuk Yenvi. Yenvi itu adalah CC yang terakhir join bersama saya. Karena mohon maaf ya, dari sisi income, fasilitas semua. Kalau gue tunggu pencapaian, kalau dia nggak usah tunggu pencapaian, kapan dia pencet itu Traveloka dan tiket.com dia terbang langsung. Mama saya pernah ngomong gini, Mah, suruh Cece join, Cece itu Cece kecil. Setiap orang punya nasibnya beda-beda, kata mak gue, sombong. Setiap orang punya nasibnya beda-beda, nggak usah ganggu dia. Waktu itu kami belum begitu ini. Tapi setiap dia melihat, makanya gini, berubah, maka orang lain akan berubah untuk kita. Jangan bilang orang kita rekrut belum mau ikut kita berubah dulu. Dia akan berubah untuk kita one day. Jadi Yenvi ini ya dari hati saya rekrut dia karena akhirnya dia terbuka banget teman-teman. Oh ternyata bisnis Prudential seperti itu. Akhirnya dia join dan hebat. Ya kan? Itu saya rekrut dengan apa? Landasan cinta. Saya memimpin banyak pengusaha. Padahal saya cuma SMA. Dibalas mereka pakai bahasa Inggris. Gue gak peduli. Gue gak jawab, gue gak ngerti. Tapi saya bilang apa? Saya kapan mempositioningkan diri saya, kapan saya adik-adik mereka,
Kapan saya leader mereka, kapan saya teman mereka, positioning sebagai seorang leader itu sangat penting. Pada saat saya nge-mall, jalan bersama mama, saya tetap adik mereka. Tapi pada saat saya bawain meeting, Yenti, Yenvi semua, gue leader. Mereka segan banget. Nah itulah bagaimana kita mempositioningkan diri kita pada saat kita memimpin kerajaan kita. Mereka bisa aja heha sambil pukul-pukulan kalau di mall, tim yang lain ya. Tapi pada saat saya sudah mulai naik ke panggung, pegang mic. Kalau nggak ada positioning, kapan kita belajar? Kapan saya memimpin? Terus saya juga bilang, lu kalau mau ngomongin saya masalah kehidupan, gue dengar kok, lu tetap cece saya. Kalau tim di bawah saya kasih input ke saya apa-apa, contoh ya, saya kan punya dokter spesialis jantung, dokter Friends. Saya punya di tim saya ada pengusaha besar yang saya rekrut dia aja, diamondnya udah dari atas rambut sampai atas bawah. Buset kan? Di tim saya ada bapak pendeta. Tapi saya mempositioningkan kapan saya dikhotbahin sama mereka, kapan saya juga khotbahin mereka tentang prudential. Kalau enggak, bukan kasihan saya tetap leader. Induknya tetap semangat, dia tetap akan lahir yang baru. Tapi kalau saya tidak tegas, saya tidak berdiri di positioning saya yang benar, mereka nggak sukses, betul? Berarti saya jahat atau memang harus saya lakukan? Harus saya lakukan. Bukan karena dia aja. Gue belum ngapa-ngapain, dia udah S2 di Singapura lah. Gue belum ngapa-ngapain, dia udah di sini lah. Tapi Tuhan mempertemukan kita di Prudential, itu punya alasan untuk kita saling membangun. Saya masih ada waktu gak sih? Sebenarnya saya gak ada waktu, tapi kenapa saya masih pengen ngomong ya? Saya juga bingung. Nih, saya udah ditungguin banyak orang loh. Oke. Satu lagi yang terakhir, kenapa dengan landasan cinta? Orang yang merekrut saya, kakak ipar saya, hari ini kembali menjadi AB direct di tim bawah saya. Makanya saya bilang, kalau udah pinter nggak boleh, nggak boleh. Yang rekrut kakak ipar yang rekrut saya, dia direkrut sama Pak Sudin. Pada saat dia mulai pintar, paling gampang dites itu adalah dia mulai sombong atau enggak. Hati-hati lo kalau sombong sama leader di atas lo. Di sini nggak ada kan? Nggak boleh. Mulai sombong sedikit doang loh. Akhirnya udah nggak sukses di Pro. Akhirnya kembali orang yang sudah pernah sukses di Pro dan kembali ke tempat asal itu nggak enak banget loh. Saya bilang sama Cece saya gini, saya banyak rekrut orang dan jadi. Kasih saya kesempatan untuk membimbing kamu. Cece saya bilang gini, nggak bisa. Cece saya singkat cerita jadi penjual empek-empek loh. Bapak jangan senyum, saya lagi nggak senyum soalnya. Jadi penjual empek-empek teman-teman, dia bilang gini, saya nggak bisa, kenalan saya nggak ada orang yang mampu beli polis. Dari hati, saya percaya satu hal teman-teman, hanya hati yang bisa menyentuh hati loh. Itu benar banget teman-teman. Kalau kita datangin nasabah, kita mau dia yang terbaik. Itu dari hati kita yang bisa nyentuh hati dia. Ngomongan itu dari dalam hati dulu, betul nggak? Saya percaya bahwa hati yang bisa menyentuh hati. Saya bilang gini, saya nggak janji kamu sukses, tapi kamu tolong kasih saya kesempatan. Untuk saya bisa bawa kamu, di mana kamu membawa saya punya kode agent. Gantian saya bawa kamu. Kamu tolong kasih saya kesempatan, saya nggak bisa, saya cuma lulusan SMA. Saya juga lulusan SMA, tapi kamu pintar ngomong, kamu juga pasti bisa lebih pintar. Di saat teman-teman saya rekrut dia belum berani lepasin dagangan empek-empek dia. Karena hidup anak-anak dia tergantung dari penjualan empek-empek dia teman-teman. Jadi saya support dia, temenin dia prospek di awal. Tapi saya keras banget sama dia teman-teman, keras banget. Galak banget teman-teman. Dia Cece yang paling tua lagi kan. Tapi saya gak kualat, hari ini dia dapat income besar banget dari Prudential. Satu hal yang saya, karena kita Buddhis, saya sembayang, saya ngomong gini. Tuhan pakai saya, pakai US Team dan pakai Prudential. Bikin kakak saya punya income lebih
lewat Prudential. Teman-teman tahu hari ini penyumbang Gen OR buat saya terbesar dari Ria. Artinya apa teman-teman? Kalau lu punya landasan cinta, lu percaya bisnis Prudential bisa bawa orang, bisa berubah hidupnya, contoh seperti saya. Lu mau rekrut kalangan apapun lu gak getar. Orang lu yang siapin sistemnya kan bukan, Prudential yang siapin. Emang Prudential perusahaan ecek-ecek kan bukan kan? Lu percayalah, dia siapin buat kita yang the best. Kita cuma mengarahkan orang-orang itu untuk percaya dengan kita dan bawa dia masuk ke dalam bisnisnya. Apalagi teman-teman One Vision, lu bawa udah keren. Kita di BSD satu apalagi itulah gak sekeren lu orang pokoknya setengah doang nih, gak setengah seperempat. Saya aja pede banget bawa orang apalagi teman-teman di Sudirman yang Ayla gue bilang, ini Jakarta gedungnya tinggi-tinggi. Keterlaluan loh. Saya ngomong fair-fairan. Kami di Mangga 2 yang gak lihat gedung tinggi, kami banyak bawa orang sukses. Kalau kalian yang Sudirman tengah-tengah, bahkan orang Bangka gak pernah lihat gedung setinggi ini, lu orang sudah di sini dan gak mau ngajak banyak orang untuk sukses di One Vision. Lu orang mau ngapain? Betul? Akhirnya dia, kalau teman-teman punya perasaan itu, dan tahu kita mau bawa dia kemana bisnis ini. Lu rekrut siapapun deh. Lu gak akan gentar. Kalau lu suruh gua gaji dia, gua gak sanggup. Masalahnya yang gaji gua kan bukan, gaji dia kan bukan gua. Kan Prudential. Betul gak? Terus belum rekrut mau tunggu apa? Ya kan? Kantor udah di Sudirman. Udah keren banget. Tinggal ajak orang untuk sukses bareng loh. Kenapa harus mikir? Ya kan? Hari ini teman-teman, anaknya kuliah semua. Dia bilang gini, gila ya. Gua saat itu waktu lu belum rekrut gua, mau bayar SPP anak SD. Lebih berasa dibandingkan gua kuliahin 2 anak, kagak berasa. Gimana perasaan kita yang orang yang ngajak dia datang ke bisnis ini? Lah kalau gua mau ketemu siapa, gua mau rekrut siapa, gua nggak pernah yang namanya mikir lagi. Karena saya tahu kapasitas saya sebagai leader. Kalau kita tahu kapasitas kita sebagai leader dan bisa ajak dia sukses, teman-teman. Nggak usah banyak pikir, nggak usah banyak melawan diri sendiri. Just do it, lakukan aja. Jangan antokong moyong, lakukan besok mulai langsung rekrut. Oke, thank you. Satu penanya lagi, ada? Ada lagi satu penanya barangkali? Sudah, baik. Terima kasih sekali. Aplaus sekali lagi. Ada apresiasi yang akan disampaikan dari One Vision untuk Ibu Yanli. Kita ambil foto bersama Mas Dwi. Ya mari merapat teman-teman leaders. Biar fotonya keren. Ya lihat Mas Dwi ya. Jempol dulu. Final sprint. Ove, tangan kiri. Wah, terima kasih sekali lagi. Energi yang luar biasa. Sangat memberkati dan berdampak.
Kasih tepuk tangan buat Ibu Yanli yang luar biasa. Dia pertanyaan ya, Antokong Moyung apa? Antok